Halo semuanya, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan percaya diri akan peluang mereka untuk bisa mendapatkan tanda tangan bintang Barcelona Lionel Messi. Setelah keinginannya untuk hengkang pada musim panas kemarin gagal terwujud, masa depannya di Barcelona masih menjadi sorotan karena hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati. Kontrak Messi bersama Barcelona akan berakhir pada penghujung musim ini, terhitung mulai 1 Januari mendatang. La Pulga bakal bebas untuk menggelar negosiasi dengan klub lain. Ada 2 klub yang diklaim bisa bertarung untuk bisa memperebutkan Messi. Keduanya adalah Manchester City dan Paris Saint-Germain yang sama-sama dimiliki oleh Taipan asal Timur Tengah. PSG sempat diyakini berpeluang besar untuk mendaratkan Messi pada musim panas tahun depan, apalagi dengan adanya keinginan Neymar untuk kembali bermain bareng La Pulga. Namun kini sebagaimana menurut laporan dari The Express, Manchester City yakin akan peluang mereka untuk bisa menggait Messi lebih besar. Faktor utamanya adalah keberadaan sosok Pep Guardiola. Namun baru-baru ini Jorge Messi yang merupakan ayah Lionel Messi dengan tegas membantah pemberitaan yang menyebut bahwa putranya sudah sepakat merapat ke PSG. Jawara bertahan Premier League Liverpool dikabarkan berencana untuk menawarkan kontrak baru berdurasi 5 tahun bagi bek andalannya Virgil van Dijk. Van Dijk sudah bergabung dengan Liverpool sejak Januari 2018 lalu. Bek asal Belanda itu diboyong dari Southampton dengan biaya mencapai 75 juta pound sterling. Van Dijk pun langsung menjelma menjadi sosok vital di lini pertahanan Liverpool. Selain mempersembahkan sederet trofi bergengsi bagi Liverpool, kehebatannya juga diakui dengan sejumlah penghargaan individual. Dan kini sebagaimana menurut laporan dari The Express, Liverpool kabarnya ingin melayangkan tawaran kontrak baru kepada Van Dijk. Meskipun saat ini bek 29 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2023 mendatang. Tak tanggung-tanggung, durasi kontrak baru yang ingin diberikan Liverpool kepada Van Dijk adalah 5 tahun. Artinya, Van Dijk bisa bertahan di Anfield hingga tahun 2028 mendatang. Keinginan Liverpool untuk memperpanjang kontrak Van Dijk didasari oleh peran sentral sang palang pintu dalam perkembangan pesat yang dialami Liverpool beberapa musim terakhir. Gosip Barcelona bakal berpisah dengan Frenkie de Jong nampaknya tidak akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat karena sang gelandang tidak masuk dalam daftar jual El Blaugrana. Sudah menjadi rahasia umum jika Barcelona tengah mengalami masalah keuangan, di mana pemasukan mereka menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya sudah dilakukan manajemen El Blaugrana untuk menjaga keuangan Barcelona tetap sehat. Salah satunya dengan memotong gaji pemain meski mereka diberitakan masih merugi. Pihak Barcelona pun dilaporkan ingin menjual beberapa pemainnya, termasuk Frenkie de Jong. Namun ESPN mengklaim gelandang timnas Belanda itu tidak masuk dalam daftar jual El Blaugrana. Menurut laporan tersebut, pihak Barcelona sudah memberikan label tidak dijual untuk de Jong. Mereka menilai sang gelandang adalah aset yang berharga dan meyakini bahwa de Jong bakal menjadi bintang besar di masa depan. Itulah mengapa Barcelona tidak berminat untuk menjual sang gelandang ke klub manapun. Rencana Liverpool untuk membajak Stefan de Vrij tidak akan berjalan mulus. Liverpool saat ini tengah berburu bek tengah baru setelah badai cedera menghantam lini pertahanan mereka. Sehingga beberapa bek tengah seperti Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip harus absen cukup lama. Beberapa hari ini pun beredar kabar bahwa Liverpool sudah menemukan bek incaran mereka. The Reds tertarik untuk memboyong Stefan de Vrij dari Inter Milan. Media Calcio Mercato mengklaim bahwa Inter tidak tinggal diam dengan beredarnya rumor itu. Menurut laporan tersebut, Antonio Conte sudah meminta manajemen Inter untuk mempertahankan de Vrij. Ini dikarenakan sang bek memiliki peran yang sentral di skuad Inter saat ini. Guna mengamankan masa depan de Vrij, manajemen Inter berencana untuk menyodorkan kontrak baru untuk sang bek. Hal itu dilakukan karena kontrak de Vrij akan habis di tahun 2023. Mereka menilai situasi ini membuatnya rentan untuk dibajak. Jadi, manajemen Inter berencana untuk memberikan kontrak baru kepada bek 28 tahun itu agar ia bertahan di Inter hingga tahun 2025.
Bek sayap Sporting CP Nuno Mendes tengah menjadi buah bibir lantaran para raksasa Eropa menginginkan tanda tangan pemuda 18 tahun itu. Menurut Ojogo ada Arsenal, Liverpool, Juventus, dan AC Milan yang meminati Mendes. Namun ternyata masih ada tim lain yang mengejar sang wonderkid, yakni Real Madrid yang ikut serta dalam perburuan jagoan belia Selecao das Guinas ini. Sebagaimana menurut laporan yang dikutip dari Tribal Football yang mengatakan bahwa Madrid akan berusaha merekrut Mendes pada Januari 2021. Namun, jugador belia tersebut disarankan untuk bertahan di Sporting. Ia dan klubnya pun dikabarkan sedang berdiskusi untuk membahas potensi perpanjangan kerjasama antara mereka hingga Juni 2025. Mendes menjadi pemain utama di skuad Lions. Sejauh musim 2020-2021 berjalan, ia sudah tampil dalam 18 pertandingan di berbagai ajang. Pemain Atalanta Papu Gomez santer dirumorkan akan hengkang dari klub. Namun jika benar-benar pindah, laporan menyebut dia tidak ingin pindah terlalu jauh. Inter Milan dan AC Milan tentu bisa jadi pelabuhan selanjutnya bagi Papu Gomez dengan Christian Eriksen sebagai kuncinya. Konflik antara Papu Gomez dengan sang pelatih Gian Piero Gasperini belum terselesaikan. Di sisi lain, Gomez memiliki beberapa tawaran dari MLS dan Qatar, bahkan dengan bayaran yang besar. Namun dia ingin tetap berada di Italia dan dekat dengan rumahnya di Bergamo. AC Milan sendiri saat ini dilaporkan tengah bertanya tentang situasinya. Namun surat kabar lokal mengklaim Inter Milan menjadi favoritnya, terutama dengan rumor Eriksen yang juga akan hengkang. Bahkan bisa saja kedua klub melakukan pertukaran pemain selama sisa kompetisi, dengan harapan mereka bisa menyelesaikan masalah pada musim panas mendatang. Bek AC Milan Matteo Gabbia dikabarkan akan absen selama 6 pekan setelah klub mengonfirmasi bahwa dia mengalami cedera saat melawan Parma. Meskipun sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu, namun dalam laga tersebut, Milan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil konsultasi medis klub memastikan cedera Gabbia di lutut kiri itu perlu ada penanganan lebih serius. Laporan dari Corriere della Sera mengklaim butuh 6 pekan untuk mendapatkan bek muda itu kembali ke lapangan. Gabbia telah bermain 6 kali di Serie A musim ini. Setelah melewati 11 pertandingan, AC Milan kini masih memuncaki klasemen dengan koleksi 27 poin, unggul 3 angka dari tim sekota Inter Milan yang mengumpulkan 24 poin. Bayer Leverkusen mendapatkan kabar baik dari salah satu pemain mudanya, Moussa Diaby. Sang pemain berhasil tampil bagus untuk Leverkusen musim lalu. Dia menjadi partner yang ideal bagi Kai Havertz di lini serang Leverkusen. Diaby berhasil mencatatkan 5 gol dan 5 assist di Bundesliga. Performa apik itu terus berlanjut pada musim 2020-2021. Alhasil, beberapa klub besar pun melirik jasa Moussa Diaby. Manchester United, menurut Sky Sport Germany, termasuk sebagai salah satu yang tertarik kepadanya. Namun sumber yang sama menyebut Moussa Diaby tidak tertarik untuk pindah klub. Dia menepikan semua tawaran yang masuk padanya dan bersiap untuk menaikkan kontrak baru di Leverkusen. Saat ini, sang pemain dan pihak Leverkusen telah merundingkan kontrak baru dengan durasi 5 tahun. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Dan selangkah lagi, Diaby akan menaikkan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Ketika dimintai pembaruan tentang situasi kontrak Son, Mourinho mengatakan sulit untuk membuat kemajuan karena ketidakpastian yang diciptakan oleh pandemi. Bagaimana Anda bisa menandatangani kontrak baru dengan seorang pemain? Anda tidak tahu apa yang akan terjadi musim depan. Anda tidak tahu apakah Anda dapat menawarkan pemain kontrak yang lebih baik daripada yang mereka miliki sekarang. Ini momen yang sangat aneh. Saya hanya mempercayai Sonny dan Daniel Levy. Saya tahu bahwa keduanya ingin dia bertahan, jika mungkin seumur hidup, jika memungkinkan sampai akhir karir. Ujar Mourinho seperti dikutip dari Eurosport. Namun menurut sang arsitek, penyerang Tottenham Hotspur tersebut ingin mengakhiri karirnya di klub Liga Inggris tersebut. Son Heung-min tengah berada dalam performa terbaiknya musim ini, mencetak 13 gol dalam 21 pertandingan di semua kompetisi, dan kontraknya saat ini di Spurs akan berakhir pada Juni 2023.
Performa lini pertahanan The Citizen cukup buruk pasca ditinggal oleh sang kapten Vincent Kompany. Pada musim panas kemarin, City mengalokasikan dana yang cukup besar untuk belanja bek. Mereka membeli Nathan Ake dan Ruben Dias yang harganya hampir mencapai 100 juta pound sterling. Media Todo VKS mengklaim bahwa City masih ingin membeli bek tengah baru. Pep Guardiola mendambakan sosok Leonardo Bonucci dari Juventus. Masih menurut laporan yang sama, Bonucci diincar Pep karena ia merasa City kini kekurangan sosok pemimpin. Di lini pertahanan City saat ini memang terdapat beberapa bek berbakat, namun tidak ada yang mengkomandoi rekan-rekan mereka. Itulah mengapa alasan Bonucci dibidik, karena ia menilai bek 31 tahun itu sudah menjadi sosok pemimpin yang teruji di Juventus. Bek senior itu diberitakan menjadi pemain andalan Andrea Pirlo, sehingga Juventus ogah untuk menjualnya. Belum lagi Bonucci kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi di Juventus. Jadi, Juventus berada dalam posisi yang kuat untuk bisa mempertahankan sang bek. Arsenal dan Southampton dipertemukan dalam laga lanjutan Premier League yang berlangsung di Emirates Stadium dini hari tadi. Kedua tim harus puas dengan kedudukan imbang 1-1. Pertandingan berlangsung cukup berimbang sampai masuk menit ke-18. Serangan balik yang diinisiasi oleh Che Adams membuat Theo Walcott bisa berlari bebas di area pertahanan Arsenal. Walcott pun kemudian melepaskan tembakan chip yang gagal dijangkau oleh Bernd Leno. Southampton pun unggul 1-0. Upaya Arsenal untuk menyamakan kedudukan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-52. Permainan apik antara Bukayo Saka dan Eddie Nketiah membuat Aubameyang bisa mencetak gol tanpa menemui kesulitan berarti. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, keduanya tidak mampu mencetak gol tambahan. Liverpool berhasil naik ke puncak klasemen Liga Premier Inggris usai menggusur Tottenham Hotspur. The Reds berada di puncak setelah menaklukkan Tottenham 2-1 pada laga pekan ke-13 Liga Premier Inggris yang berlangsung di Stadion Anfield Kamis 17 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol dari Mohamed Salah. Namun kemudian dibalas oleh sepakan Son Heung-min yang berhasil menjebol gawang tuan rumah pada babak pertama sekaligus menyamakan skor. Son is in for Spurs here and takes the chance. Heung-min Son on the counter attack. Spurs have stunned Liverpool with an equalizer. Namun kemudian ada Roberto Firmino yang akhirnya menjadi pahlawan The Reds lewat gol jelang bubarannya. Robertson to hang in this corner for Liverpool. And it's attacked superbly and scored. And Roberto Firmino might have won it late here for Liverpool. Dengan hasil ini Liverpool mengoleksi nilai 28 dari 13 laga atau unggul 3 poin dari Tottenham Hotspur di posisi kedua. Liverpool mengakhiri laju 11 laga tanpa kekalahan Tottenham di liga musim ini, sekaligus memperpanjang rekor 100% mereka di Anfield. Barcelona meraih kemenangan kedua beruntun di Liga Spanyol. Menghadapi Real Sociedad, Barcelona berhasil comeback untuk memenangi laga dengan skor akhir 2-1. Bertanding di Camp Nou pada Kamis 17 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Barcelona di laga itu mesti bekerja keras. Di laga ini, Sociedad berhasil memimpin lebih dulu melalui gol dari Willian Jose. Inside the area, he's found Porter's a real chance. He's pulled it across the face of the goal, and William Jose has turned it in. A quick look across to see if the flag is down. The flag is down, and Barcelona are 1-0 down. Tetapi kemudian Barcelona membalasnya melalui gol dari Jordi Alba. Griezmann with the cross. Pedri can't get to it. Jordi Alba can. Barcelona are level. That was the right foot, wasn't it, Graham? It serves me right. It serves me right, Peter. Dan gol Frenkie de Jong yang sekaligus memastikan 3 poin untuk tuan rumah. Messi to Jordi Alba. Jordi Alba's cross to Jong and it's 2-1. The flag is up. It's not 2-1. It's a goal.
Kemenangan ini mendongkrak posisi Barcelona di papan klasemen Liga Spanyol. Lionel Messi dan kawan-kawan kini menempati peringkat kelima usai meraih 20 poin dari hasil 12 laga. Berjarak 6 poin dari Atletico Madrid di urutan teratas, Real Sociedad pun belum tergeser dari posisi kedua dengan koleksi 26 poin dari 14 pertandingan.